Audio Jungle. Biasa sekali ya pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua dari salah satu alumni kita yang luar biasa pula. Beliau berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Alamat beliau di Jalan Nusa Indah RT 4 RW 1 Magersari Kembang. Beliau pernah menjalani pendidikan di SMP 1 Rembang, SMA Negeri 2 Rembang, dan Universitas 11 Maret. Beliau pernah mengikuti beberapa organisasi, di antaranya Himatika FMIPA UNS pada tahun 2016 sebagai anggota bidang pengembangan organisasi, Himatika FMIPA UNS pada tahun 2017 sebagai Ketua Bidang Hubungan Eksternal, dan IKA Himatika Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretaris Regional. Pengalaman beliau yang lain yaitu sebagai asisten dosen di Universitas 11 Maret, magang di perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta magang di jasa konsultan IT Vikos. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu Mbak Fajar Ayu Lestari Subagio. Kepada Mbak Fajar, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ini sebuah kehormatan ya bagi saya bisa diundang di acara ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Program Studi Matematika FMIPA UNS, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Matematika UNS yang saat ini sedang mengikuti, dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya di sini saya nggak ada materi ya, jadi saya tidak ada bahan presentasinya, jadi saya hanya sharing aja ya di sini, karena tidak banyak pengalaman yang mungkin saya dapatkan saat magang. Kalau dilihat dari penjelasan dari Kaprodi Matematika Pak Siswanto tadi dan Pak Tanto, ini Prodi Matematika sudah sangat berkembang sekali ya, sudah ada kerjasama dengan 2 perusahaan. Adik itu pengen magang yang lebih fleksibel, lebih baik di pabrik yang kita juga bisa dapat informasinya. Tadi disampaikan juga kan sama Pak Tanto bahwa kita harus mengetahui permasalahan di suatu instansi. Nah, untuk di pabrik ini biasanya banyak sekali permasalahan yang dapat kita selesaikan. Salah satunya itu permasalahan operasional, entah itu produksinya yang kurang maksimal atau bagaimana. Dan sekarang ini juga sedang ada pandemi sehingga biasanya untuk karyawannya yang masuk diberlakukan shift, bisa masuk 1 minggu, WFH 1 minggu, atau gantian 1 hari sekali seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita tetap memproduksi dalam jumlah optimal dengan jumlah karyawan yang dikurangi. Di situ kita juga bisa masuk. Kemudian, jadi untuk angkatan 2015 dulu memang magangnya itu kebanyakan di instansi pemerintah. Jadi kami tidak mendapatkan banyak info atau pengalaman yang menarik. Saya juga bingung ini kenapa yang diundang adalah alumni 2015, karena ini terlalu jauh ya jaraknya, ya cuma 2 tahun sih, tapi kan secara prosedur itu sudah berbeda sekali.
Padahal di sini saya berharapnya yang diundang itu adalah angkatan 2017 karena mereka baru sekali setelah menyelesaikan magang dan mungkin mereka juga ada beberapa koneksi ya untuk magang adik-adik yang selanjutnya. Cuman di sini saya yang memenuhi permintaan panitia. Kemudian untuk tips dan trik mencari tempat magang yang sesuai dan tepat sasaran. Tadi saya setuju dengan Pak Kanto bahwa ada knowledge, skill, dan attitude. Yang pertama tips dan triknya itu pahami dulu instansi yang mau dituju. Jadi kalian tuh harus benar-benar tahu luar dan dalam instansi itu, bagaimana mereka bekerja, apa yang dihasilkan, terus ya pokoknya dipahami benar-benar dipahami luar dan dalam instansi itu. Setelah itu analisa kemungkinan permasalahan apa yang muncul di instansi itu. Karena setiap kali kita mengajukan magang di suatu instansi, pasti akan ditanya, karena jurusan kita matematika. Pasti akan ditanyakan, matematika, memang di sini apa hubungannya ya sama matematika kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menjual diri kalian, bisa memahami materi matematika apa yang dapat kalian terapkan di instansi tersebut, sehingga instansi itu tertarik untuk menerima kita magang di sana. Itu kalau misalkan memang dari kalian ingin di luar dari instansi yang bekerja sama dengan prodi. Tapi kalau menurut saya sih dengan kondisi yang seperti ini sepertinya agak susah untuk mencari instansi lain yang mau menerima magang. Jadi kalau saya lebih prefer memilih ke instansi yang sudah bekerja sama dengan prodi yang lebih jelas kayak gitu sih. Kemudian communication skill, nah itu tadi juga penting untuk mendapatkan bagaimana cara kita menjual tadi ya, menjual diri kita ke instansi supaya instansi itu tertarik. Jadi dulu kalau zaman saya karena kami mencari instansi sendiri, jadi kami berkeliling-keliling gitu dan setiap di instansi itu pasti ditanya, kalau matematika di sini itu ngapain ya Mbak? Gitu. Jadi kalian tuh harus udah siapin tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya udah ada metode numerik, terus ramalan juga udah dapet kan ya. Nah, itu benar-benar dipahami deh sebenarnya metode numerik itu yang ini untuk apa sih kayak gitu. Terus peramalan kemarin ada peramalan time series atau apa, itu untuk apa sih di sini. Nah, terus ada teori graf juga itu bisa juga digunakan di tempat kerja. Sebenarnya itu lebih luas lagi lah. Kita bisa menentukan karyawan siapa saja yang harus WFH tetapi produksinya masih harus maksimal, nah, kayak gitu. Sebenarnya ilmu matematika itu luas sekali ya. Kemudian itu aja sih tips dan triknya, dan tadi seperti yang saya bilang, memang tidak banyak pengalaman yang didapatkan dari angkatan 2015. Karena memang kebanyakan dari kami itu di instansi pemerintah tadi, gitu. Udah, itu saja dari saya. Jadi di sini sharing-sharing aja ya, santai aja. Ya, baik Mbak Fajar, terima kasih atas materinya dan tips and triknya. Mungkin bisa lanjut langsung ke tanya jawab aja. Untuk sesi tanya jawab ini sama seperti tadi akan dibuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kepada peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan hashtag izin bertanya di room chat. Lalu jika saya selaku moderator sudah mempersilakan, penanya tersebut bisa menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, untuk penanya pertama silakan Mbak Niti. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Fayu. Saya mau tanya, tadi di CV kalau nggak salah saya lihat itu Mbak Fayu pernah internship 2 kali ya, magang 2 kali. Yang pertama yang Januari-Februari, kalau nggak salah, Januari-Februari. Yang kedua itu yang bulan Agustus 2019. Nah itu dari Mbak Fayu itu magangnya itu 2 itu bedanya apa? Karena kalau nggak salah yang kedua itu dari Mei. Jadi kan Mei, Juni, Juli, Agustus sekitar 4 bulan. Itu bedanya magang yang pertama sama yang kedua itu apa, dan masing-masingnya itu
institusinya itu yang seperti apa? Itu. Baik, terima kasih Mbak Niti. Silakan Mbak Fayu bisa dijawab. Mohon maaf Mbak, mungkin bisa mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu. Ya, lupa maaf Iya. ya. Oke. Selama kuliah memang saya sempat magang 2 kali. Yang pertama di BPKP Jogja, itu memang untuk memenuhi persyaratan kuliah saja. Jadi yang waktu itu KMM ini saya memang magangnya di BPKP. Waktu di BPKP saya hanya ditempatkan di administrasi karena memang dari bagian umumnya itu belum bisa percaya sama kami yang dari matematika. Jadi waktu itu saya 2 orang. Jadi biasanya yang magang di situ ada anak-anak akuntansi yang kemudian di rolling di per divisi kayak gitu. Cuman karena mereka belum terlalu yakin sama kami, belum percaya, jadi kami hanya ada di posisi administrasi saat itu, hanya membantu di administrasi seperti itu. Terus kalau untuk yang kedua di jasa konsultan IT itu memang saya mencari pengalaman dulu sebelum kemudian saya harus terjun langsung ke lapangan untuk bekerja. Nah saat itu saya sedang penyusunan skripsi, jadi saya masih ada waktu longgar untuk bisa magang dan kebetulan itu untuk waktu magang di jasa konsultan IT Tikus itu waktunya fleksibel gitu. Jadi kayak bisa datang jam 8, pulang jam berapa, yang penting waktu kerjanya adalah 8 jam. Jadi misalkan saya datang jam 10, ya berarti 8 jam dari jam 10, seperti itu. Itu aja sih. Jadi kalau yang di Tikus itu saya masuk di administrasi juga bagian lelang. Nah di situ cuman kayak nambah pengalaman aja, dan nanti untuk selanjutnya ketika sudah lulus biar ada pengalaman yang bisa diceritakan saat interview. Udah itu aja. Gitu ya. Ya. Titi. Baik, terima kasih Mbak Fajar. Untuk Mbak Niti mungkin ada feedback. Tanya lagi ya Mbak. Ya, Saya silakan. agak penasaran sama yang kedua. Nah itu kan di jasa konsultan di bagian administrasi. Jadi kok juga kayak menerapkan ilmu matematika yang didapat selain baru cari pengalaman gitu Mbak. Silakan Mbak Fajar, bisa dijawab. Oh, ya kalau di jasa konsultan IT Tikus sebenarnya tujuan saya selain mau menerapkan ilmu matematika yang saya dapat, saya lebih ingin belajar tentang coding. Ya di situ kan IT tuh. Nah, memang mereka itu membuat program-program gitu. Jadi sebenarnya tujuan saya lebih untuk belajar coding, tapi ternyata ditempatkannya di administrasi. Kalau di administrasi terkait lelang, biasanya kami mengolah data saja sih. Iya, hanya mengolah data. Jadi biasanya tuh mereka ada proyek dengan pemerintah atau instansi mana. Nah, kemudian dari data-data itu dikumpulkan dan kami olah seperti itu. Hanya pengolahan data biasa. Terima kasih Mbak Fayu. Dari Mbak Niti ada feedback lagi? Tanya lagi. Iya, Mungkin silakan. pernah sangat banget yang lain yang lebih banyak pengalaman yang terus mau tanya kira itu ilmu matematika ya seperti mana ya seperti aku misalnya diterapkan di dunia kerja mungkin di dunia saat magang gitu. Mohon maaf Mbak Niti, mungkin pertanyaannya bisa diulang karena tadi suaranya kurang jelas. Ya, mungkin seperti Mbak Fayu, kira-kira itu ilmu matematika bidang apa, yang seperti apa yang lebih banyak diaplikasikan dunianya? Mbak Niti, Dari sana tuh. yang terakhir kurang jelas Mbak, maaf. Oh. Ya saya ulangi lagi ya. Iya, mohon maaf ya Mbak. Jadi itu saya mau tanya ilmu matematika yang bidang apa bedanya di dunia nyata, dunia kerja
saat magang kayak gitu. Jadi ilmu matematika apa yang digunakan kebanyakan di saat di dunia kerja ya, Mbak? Ya, Ya. Ya, untuk Mbak, silakan Mbak Fajar bisa dijawab. Ya, untuk ilmu matematika apa yang diterapkan di magang? Karena magang dan dunia kerja ya. Kalau aku lebih ke logika sama analisis. Jadi memang betul apa yang dikatakan sama Pak Tanta tadi bahwa anak matematika itu analisisnya lebih tajam, lebih mendalam gitu ya. Dan kita lebih pandai dalam menganalogikan seperti itu. Kalau di aku sih lebih ke situ. Jadi bukan materi yang apa ya kayak materi kuliah apa yang bisa diterapkan itu enggak, tapi lebih ke analisisnya gitu sih. Karena memang saat magang karena masih di instansi pemerintah itu dan sekarang kerja juga di instansi pemerintah jadi nggak banyak yang bisa diterapkan. Mungkin kalau nanti kerjanya di pabrik, di purchasing atau apa itu lebih banyak ilmu matematika yang bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih Mbak Fajar. Jadi Mbak Livi ada feedback lagi? sudah terima Ya. kasih Mbak Fayu. Terima kasih Mbak Iya, Livi atas sama. pertanyaannya. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dari peserta, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah nggak ada mungkin bisa dicukupkan aja, nggak apa-apa. Mungkin ditunggu 2 menit lagi atau 1 menit lagi mungkin Mbak. Oh iya. Ya. Dari peserta ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih penasaran gimana sih magang tuh, kehidupan magang tuh bagaimana? Silahkan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas Nafis bisa menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Suara saya jelas nggak? Ini sinyalnya agak susah ini. Iya, masuk Mas, masuk. Oke, selamat pagi kepada teman-teman semua, kepada Mbak Fajar Ayu. Saya mau bertanya Mbak, apa aja sih yang harus dipersiapkan secara matang gitu sebelum melaksanakan magang gitu? Entah itu secara finansial, mental atau lain-lain itu apa aja Mbak yang kira-kira urgen sekali untuk buat disiapkan sebelum magang? Terima kasih, itu aja. Ya. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Silakan Mbak Fajar bisa dijawab. Mohon maaf Mbak, mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu.
Tadi pertanyaannya apa? Apa Maaf. saja yang perlu dipersiapkan sebelum magang? Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan? Iya, iya itu pertanyaannya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama skill komunikasi tadi itu sangat penting banget. Kemudian penguasaan materi terkait materi perkuliahan yang bisa diterapkan di instansi yang kalian tuju. Itu benar-benar harus dipersiapkan secara matang ya. Kalian harus benar-benar paham materi perkuliahan ini bisa diterapkan di instansi yang kalian tuju atau enggak. Seperti itu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk persiapannya. Kemudian kalau untuk finansial, menurutku masih sama aja sih kayak kuliah gitu. Cuman bedanya kita ada di tempat magang gitu. Udah. Ya, terima kasih Mbak Fayu. Mungkin dari Mas Nafis ada feedback? Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta? Silakan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Bismillah. Ini dari saya ya. Ini sebelumnya tadi cuma mengulang saja. Pertanyaan yang tadi ya, yang magangnya 2 kali begitu ya Mbak ya. Saya kok kurang jelas ya. Ya, jadi Silakan pernah Mbak magang Fayu. 2 kali ya. Oh iya Pak, saya memang magang 2 kali. Yang pertama memang untuk prodi, terus yang kedua pribadi Pak. Jika waktu pribadinya itu tidak ada prosedur dari dari prodi matematik ya. Atau Silakan Mbak. Tidak ada Pak. Jadi saya secara pribadi menemui pimpinannya untuk bisa magang di situ gitu Pak. ya, ya. Enggak ada sangkut dengan prodi, memang pribadi. Yang kedua itu ya. Gimana tadi kurang jelas, mohon maaf Pak. Bisa diulang mungkin Pak? Magangnya 2 kali ya. Jadi yang kedua itu memang tidak ada, jadi pribadi tidak ada prosedur dari prodi matematik gitu. Tidak ada. Bagaimana Mbak Facet? Oh iya Pak, nggak ada prosedur dari prodi. Ya mungkin sementara gitu. Terima kasih. Iya Terima Pak, kasih Pak sama-sama. Hasan. Dari peserta ada pertanyaan lain? Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mungkin bisa saya cukupkan saja ya untuk sesi tanya jawab ini. Baik, sesi tanya jawab untuk materi kedua kita sudah berakhir. Jika nanti ada peserta yang masih bingung dan ingin bertanya lagi, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui Google Form yang akan dibagikan di akhir acara. Sebelumnya kepada Mbak Fajar, mungkin bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya, untuk closing statement-nya, gunakan kesempatan magang ini dengan baik. Jangan hanya untuk memenuhi persyaratan dari prodi untuk bisa lulus, tapi juga carilah pengalaman dan kembangkan dirimu di tempat magang itu, karena pengalaman di situ sangat berharga sekali untuk nanti dijadikan pelajaran ketika di dunia kerja yang sesungguhnya. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Fajar atas closing statement-nya. Luar biasa sekali ya kedua pemateri kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah kita dapatkan dari pemateri yang luar biasa pada acara pagi hari ini bisa bermanfaat. Saya selaku moderator mohon undur diri. Bila ada dari kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.